Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Diana Vitasari dengan NIM 2307116077740. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rashid Al-Ato, MPD MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan penting seputar dengan hukum Islam. Oleh karena itu, simak lebih lanjut ya. Nah, yang pertama, mengapa sih kita perlu mempelajari hukum Islam secara akademik? Secara akademik, hukum Islam ini merupakan salah satu hukum terbesar di dunia, setara atau sejajar dengan hukum Romawi, hukum Anglo-Saxon, dan hukum adat, yang dimana hukum ini memiliki sumber hukum yang jelas, penemuan hukum yang jelas, kemudian juga memiliki asas-asas yang sistematis yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan. Nah, secara normatif, selain secara normatif, hukum Islam ini juga bersifat empiris dan sosiologis, yang dimana hukum Islam ini hidup dan dipraktikkan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Kemudian juga hukum Islam ini dengan mempelajari hukum Islam ini kita dapat mengetahui bagaimana cara berinteraksi hukum itu dengan kebudayaan, agama, maupun kehidupan sosial di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi dengan cara kita mempelajari hukum Islam, kita dapat mengetahui atau dapat menerapkan hukum-hukum Islam secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada maupun sesuai aturan yang ditetapkan. Seperti itu. Kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia? Nah, hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional dan diakui oleh negara. Di negara Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila, pada sila pertama disebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana pada sila tersebut berartikan atau memberikan arti bahwa memberikan ruang bagi agama-agama lain termasuk dengan agama Islam untuk berkembang dan berkontribusi secara langsung dalam hukum nasional di Indonesia. Kemudian, hukum Islam ini juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional, terutama dalam bidang keluarga, ekonomi syariah, dan ini terbukti dengan adanya peraturan atau undang-undang yang ada. Contohnya, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, kompilasi hukum Islam, dan bahkan regulasi perbankan dan keuangan syariah. Nah, dengan demikian, hukum Islam ini bukan hanya menjadi alternatif saja, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia.
yang berlaku secara khusus bagi umat Islam dan dijalankan secara langsung oleh lembaga negara. Seperti itu. Kita berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sih pola-pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem nasional di Indonesia? Nah, dalam pola pemberlakuan ini dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya yaitu yang pertama, pola pemberlakuan hukum Islam secara langsung, yang dimana diterapkan dan dijadikan langsung dalam undang-undang, misalnya hukum perkawinan, hukum gadai, hukum waris, dan lain sebagainya yang diatur secara langsung dalam undang-undang. Nah, kemudian yang kedua yaitu pola pemberlakuan hukum Islam yang dimana diambil dari nilai-nilai dari hukum Islam tersebut, yang dimana diambil inti atau nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya seperti nilai keadilan, nilai kejujuran, yang kemudian dimasukkan langsung dan dijadikan landasan dalam suatu hukum nasional. Nah, kemudian yang terakhir juga terdapat pola pemberlakuan hukum Islam yang dimana pola ini diterapkan secara sadar oleh masyarakat tanpa adanya suatu paksaan oleh negara, yang dimana diterapkan atau langsung diimplementasikan oleh masyarakat di Indonesia tanpa adanya paksaan dan dilakukan secara langsung, yang dimana dimaksudkan ini artinya diterapkan secara langsung oleh masyarakat dan tidak ada landasan atau aturan yang tertulis di dalamnya, yang tertulis dalam suatu undang-undang ataupun suatu aturan. Contohnya seperti jual beli secara jujur, kemudian sikap-sikap yang tidak tertulis secara langsung dalam peraturan. Seperti itu. Kita berlanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana sih contoh konkret dari tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunan? Salah satu tujuan hukum Islam yaitu adalah melindungi manusia. Dalam hal harta, dalam hukum Islam melarang adanya pencurian, penipuan, ataupun riba, yang dimana tujuannya ini agar harta tersebut tidak merugikan orang lain dan tidak hanya berputar dalam kelompok tertentu saja, yang dimana hal tersebut menggambarkan bahwa tidak ada keadilan di dalam hal tersebut. Kemudian dalam hal keturunan, Islam juga mengatur pernikahan agar anak yang terlahir dari status hukum yang jelas, yang dimana sesuai dengan kaidah peraturan dalam perkawinan, yang dimana ini dalam Islam juga melarang adanya perzinaan supaya tidak ada dan tidak terjadi kekacauan nasab dan tanggung jawab orang tua, yang dimana nantinya berujung pada anak keturunannya dan dianggap tidak ada kejelasan dalam nasabnya, begitu.
Kita berlanjut ke pertanyaan yang kelima. Mengapa sih diperlukannya ijma dan qiyas di samping dengan adanya Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam? Hal ini tidak semua masalah dalam hidup dijelaskan secara jelas dan gamblang dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu, ulama menggunakan ijma dan qiyas ini. Nah, apa sih ijma dan qiyas ini? Nah, ijma yaitu merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh para ulama, yang dimana terdapat kesepakatan-kesepakatan yang disepakati oleh para ulama yang ada. Sedangkan qiyas merupakan salah satu cara untuk menyamakan masalah baru dengan masalah-masalah lama yang sudah ada hukumnya. Nah, seperti contohnya, contoh konkretnya yaitu seperti transaksi online atau yang biasa kita sebut dengan jual beli online atau belanja online yang serba online yang dimana hal tersebut belum ada atau belum ada aturan atau hukum yang menuliskan tata cara atau aturan secara khusus yang membahas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya keputusan atau kesepakatan para ulama dan dengan cara ijma dan qiyas tersebut kemudian disamakan dengan masalah-masalah lama yang sudah ada hukumnya. Oleh karena itu, qiyas dan ijma diperlukan dan dibutuhkan oleh para ulama di samping adanya Al-Quran dan hadis. Begitu. Kita berlanjut ke pertanyaan yang keenam, yang dimana bagaimana sih urutan seorang wali nikah pada sistem hukum Islam itu? Apakah ayah biologis dari seorang anak perempuan yang lahir di luar pernikahan dapat menjadi wali nikahnya? Kalaupun tidak, siapa yang akan menjadi wali nikahnya? Nah, dalam hukum Islam ini sudah diatur yang dimana apabila seorang melakukan pernikahan atau perkawinan diwakili oleh seorang wali. Nah, urutan dari wali ini yaitu diantaranya ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan terakhir kalau tidak ada dapat dilakukan oleh wali hakim. Nah, kalau seseorang perempuan yang lahir di luar pernikahan, maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikahnya atau tidak berhak menjadi wali nikahnya karena itu dianggap tidak sah. Oleh karena itu, karena seorang perempuan ini terlahir dari hubungan yang tidak sah menurut Islam, jadi
ayah biologisnya tidak bisa mewakilinya dalam suatu pernikahan tersebut dan dianggap tidak sah tadi. Dalam kondisi ini, yang berhak mewakili seorang perempuan ini yaitu adalah wali hakim atau pejabat dari suatu lembaga yang mewakili, begitu. Pertanyaan yang ketujuh, apa sih perbedaan dari hukum waris, wakaf, wasiat, dan hibah? Kita bahas satu persatu. Mulai dari hukum waris. Hukum waris adalah pembagian harta setelah seseorang tersebut meninggal dunia, yang dimana harta tersebut dapat dibagi setelah seseorang yang mewariskan tersebut meninggal dunia. Kemudian sedangkan wasiat adalah pesan atau pemberian harta sebelum seseorang tersebut meninggal. Maksimalnya sepertiga dari harta yang ia punya atau ia miliki. Kemudian hibah. Apa sih hibah itu? Hibah adalah pemberian harta ketika seseorang tersebut masih hidup. Bedanya dengan wasiat, kalau wasiat tadi pemberian harta sebelum meninggal maksimalnya sepertiga hartanya. Kalau hibah hanya sekedar memberikan harta tersebut ketika ia masih hidup, gitu. Kemudian hibah atau wakaf, yang dimana hibah atau wakaf ini adalah pemberian harta untuk kepentingan umum dan tidak boleh ditarik kembali, gitu. Yang dimana ketika harta tersebut telah diberikan atau telah dihibahkan, diwakafkan untuk kepentingan bersama, harta tersebut tidak boleh ditarik kembali atau diambil kembali, begitu. Kita berlanjut ke pertanyaan yang ke-8. Bila mana sih seorang perempuan dapat mendapatkan bagian 2/3 harta warisan? Nah, seseorang perempuan dapat mendapatkan bagian 2/3 harta warisan apabila jumlah saudaranya 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki dari keturunan tersebut. Kemudian ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak dari ekonomi suatu perempuan tersebut,
gitu. Kita berlanjut ke pertanyaan yang ke-9. Apa sih penyebab sering terjadinya gugatan terhadap harta yang telah diwakafkan oleh seseorang yang meninggal dari ahli waris, anak, ataupun cucunya? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya harta yang telah dihibahkan atau harta yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Nah, salah satu penyebab adanya gugatan ini, sering terjadi adanya gugatan ini, para ahli waris ini tidak mengetahui atau tidak paham bahwasannya harta yang telah dihibahkan tidak dapat disebut sebagai warisan atau tidak bisa diwariskan. Karena kurangnya pemahaman, hal ini sering terjadi adanya gugatan-gugatan mengenai harta yang diwakafkan dan ditarik kembali. Kemudian juga salah satu terjadinya gugatan ini karena tidak adanya bukti tertulis atau secara jelas fisik yang menuliskan bahwa harta tersebut diwakafkan, sehingga hal tersebut memicu adanya gugatan-gugatan seperti ini. Kemudian juga bisa juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi adanya gugatan ini, seperti faktor kebutuhan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, marak terjadi di banyak kasus yang ada, pembagian harta gono gini dan lain sebagainya. Hal tersebut salah satunya adanya faktor kebutuhan ekonomi yang menjadi dasar adanya gugatan-gugatan seperti ini. Apabila ada tanah wakaf yang telah diberikan atau telah dihibahkan kemudian ditarik kembali karena adanya faktor kebutuhan ekonomi tersebut, sehingga menjadikan hal-hal ini terjadi. Sering adanya gugatan-gugatan mengenai harta yang telah diwakafkan, dan sebenarnya harta wakaf atau suatu harta yang telah diwakafkan itu tidak dapat ditarik kembali. Seperti itu. Next, kita berlanjut ke pertanyaan ke-10. Ada berapa jenis sih jual beli yang dilarang dalam hukum Islam? Nah, dalam hukum Islam melarang adanya jual beli yang mengandung unsur riba, gharar atau ketidakjelasan pada saat proses transaksi, kemudian penipuan dan barang haram. Nah, tujuannya agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam proses jual beli ini. Seperti itu.
Kita berlanjut ke pertanyaan ke-11. Dalam sistem perbankan syariah melarang adanya riba ataupun bunga. Lalu bagaimana cara mereka memberikan keuntungan pada nasabahnya? Nah, dalam sistem perbankan syariah tidak menggunakan bunga atau riba di dalamnya. Nah, keuntungan tersebut yang diberikan kepada nasabah dilakukan melalui beberapa sistem. Salah satunya sistem bagi hasil dan yang dilakukan melalui kegiatan ekonomi yang jelas seperti jual beli ataupun sewa. Dari kegiatan tersebut dilakukan secara nyata dan tidak dilakukan dari hasil bunga atau pinjaman tadi, seperti itu. Kita masuk pada pembahasan terakhir yang dimana apa sih ciri dan motif gadai syariah dan asuransi syariah. Nah, dalam gadai syariah bertujuan membantu masyarakat tanpa adanya riba ataupun bunga, yang dimana hanya dengan biaya penitipan barang saja, tidak dikenakan biaya tambahan seperti bunga ataupun riba yang disebut seperti itu, yang dimana hal tersebut haram dalam sistem transaksi jual beli hukum Islam. Kemudian sedangkan asuransi syariah berlandaskan pada sistem prinsip tolong menolong, yang dimana di dalamnya yaitu berbagi resiko melalui dana tabaruk sehingga tidak mengandung unsur riba dan woror. Seperti itu. Nah, tak terasa nih kita sudah di penghujung pembahasan. Dari penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan tadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya hukum Islam merupakan suatu aturan yang hidup berdasarkan prinsip adil, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.